Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita lanjutkan pembelajarannya pada subbab yang kedua mengenai jenis-jenis tulang dan beserta klasifikasinya ya. Seperti biasa, materi dipelajari sendiri. Pak Jul hanya akan membahas mengenai latihan, soal maupun tes pengetahuan. Patella merupakan lutut. Jadi lutut biasakan kalau misalkan kamu mau bilang lutut saya sakit, sendi lutut saya kram, bilang aja patella. Nah, itu untuk belajar untuk mengingat. Biasakan seperti itu. Apalagi calon-calon dokter besok itu saudara-saudara yang ingin cita-citanya pengen ke kedokteran ya. Kedokteran bisa, kebidanan bisa, keperawatan bisa. Itu usahakan biasakan bahasa-bahasa seperti ini sudah di luar kepala. Ya. Bila perlu misalkan tangan saya sakit, ganti lebih spesifik lagi. Sebelah mana yang sakit? Jari, telapak, atau pergelangan, atau tulang hasta, atau pengumpilnya. Nah, seperti itu. Jadi nanti seiring dengan berjalannya waktu, misalkan kamu studi di Fakultas Kedokteran, itu kamu sudah terbiasa. Itu pasti akan ketemu ini lagi. Saya rasa untuk kurikulum merdeka, siswa yang ingin ke kedokteran atau jurusan-jurusan IPA, khususnya yang kedokteran, kebidanan, itu pasti harus ambil biologi. Saya rasa itu pasti. Ya, kalau fisika itu mungkin pilihan aja deh, alternatif. Tapi kalau biologi sama kimia itu mestinya harus diambil kalau jurusan kedokteran. Ya, kimianya kan nanti urusannya sama obat. Jadi kalau dokter kan juga harus paham obat gitu. Lanjut ya. Patella lutut itu berbentuk sesamoid. Sesamoid itu maksudnya berbentuk bulat, ya. Kan jelas kelihatan tempurung lutut. Makanya dikatakan sebagai apa? Tempurung. Tempurung itu kan bulat. Kemudian femur. Femur itu tulang paha. Jelas dia bentuknya pipa. Pilihan pipa enggak ada, berarti pasti panjang. Nah, metakarpal itu jelas berupa tulang pendek. Kranial itu adalah tulang tempurung tengkorak. Tempurung Wah, parah. Tempurung kepala. Jadi bagian belakang sampai ke atas itu loh. Itu namanya tempurung kepala. Itu bentuknya pipih. Itu kranial ya. Kemudian kolumna vertebra itu jelas bentuknya tidak beraturan karena merupakan tulang belakang. Seperti itu. Kita lanjut ke latihan berikutnya. Di sini ada latihan-latihan tentang istilah. Ya. Mana tadi? Nah, di sini ada beberapa istilah yang harus kita mengerti. Di sini ada pada tabel sel-sel pembentuk tulang osteoblast. Yang kedua, sel-sel penghancur tulang itu osteoklas. Osteoklas. 3. Proses pembentukan tulang dinamakan osifikasi. Proses pengapuran tulang itu dinamakan osteoartritis. Kemudian 5. Tulang rawan embrio, jelas itu namanya hialin. Tulang yang mengalami osifikasi intramembranosa. Nah, itu umumnya terdiri dari tulang pipih. Jadi intramembranosa itu tulang pipih. Siapa saja yang berupa tulang pipih? Ada tulang tengkorak, mandibula. Mandibula itu rahang bawah. Klavikula atau tulang selangka. Juga tulang pipih pada bagian wajah.
itu merupakan tulang-tulang yang mengalami osifikasi intramembranosa. Pak Jul tulis di sini nggak cukup ya. Tulang yang mengalami osifikasi intrakartilago itu adalah jenis-jenis tulang pipa. Bisa tulang hasta, tulang pengumpil, tulang kering, tulang lengan atas, tulang betis, tulang kering. Gitu. Itu contoh-contoh adalah tulang yang mengalami osifikasi intrakartilago. Kemudian sel-sel tulang rawan adalah kondrosit dan kondroblast. Kemudian 9, lapisan terluar tulang adalah periosteum. Kemudian yang 10, bagian tulang yang dapat tumbuh. Yang dapat tumbuh itu adalah cartilago, cakram, epiphysis. Ya, saya ulang. Cartilago, cakram, epiphysis. Nah, kayaknya ribet banget ya. Nggak tahu ini besok calon-calon dokter itu teknik menghafalkannya seperti apa gitu. Oke, jadi dibiasakan untuk yang sudah punya cita-cita menuju ke kedokteran atau jurusan-jurusan kesehatan yang utamanya berurusan dengan fisiologi manusia. Jadi biasakan dengan istilah-istilah seperti ini, jangan sampai bingung. Jadi sekaligus kita belajar, sekaligus berinvestasi untuk masa depan. Jadi ingatan kita bisa efisien. Kita lanjut ya. Ke latihan soalnya. Proses pembentukan tulang atau osifikasi pada manusia berlangsung sejak embrio hingga masa remaja, baik secara intramembranosa maupun intrakartilago. Perhatikan pernyataan yang berkaitan dengan proses osifikasi berikut. Bla 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 1 sampai dengan 6 seperti ini. Osifikasi secara intramembranosa sesuai dengan pernyataan yang ditunjukkan oleh nomor. Nah, osifikasi merupakan pembentukan tulang yang terjadi secara intramembranosa. Itu terjadi pada 1. Sel mesenkim. Berarti ini 2 benar. 3. Sebentar, terjadi hanya 1 kali ketika intramembranosa ya. Kalau yang satunya tadi apa ini? Ya, berarti 3 benar ya. 3. Kemudian yang satu lagi intramembranosa tulang pipih ya. Kalau pipa kan kartilago, intrakartilago kalau salah. Benar ya? Bentar. Ya benar. Kartilago itu tulang pipa, berarti tulang pipih. Berarti 2, 3, 6. Jawabannya 2, 3, 6 yang D. Kemudian yang kedua, seorang siswa bercita-cita ingin menjadi tentara tetapi tinggi badannya belum mencapai standar persyaratan pendaftaran. Untuk mempercepat pertumbuhan tulangnya, dia rutin berolahraga dan mengkonsumsi makanan terutama yang banyak mengandung jelas vitamin A dan vitamin D. Ini kan untuk tulang ini. Tapi sebenarnya bukan hanya sebatas ini ya, A dan D, tapi kita harus diiringi dengan mengkonsumsi kalsium, kemudian fosfat, kemudian protein. Kemudian ada gambar tulang dahi dan tulang lengan atas. Tulang dahi ini pipih, kalau ini pipa. Perbedaan proses pembentukan atau perkembangan P dan Q ya.
Tadi kalau pipih itu terjadi saat embrio. Ya. Tulang pipih itu terjadi saat embrio. P itu saat embrio. Kan dahi, P tadi kan tulang dahi. Tulang dahi itu kan tulang pipih. Sedangkan Q tulang hasta, tulang lengan atas itu tulang pipa. Itu osifikasi terjadi saat embrio dan setelah kelahiran. Nah, berarti jawabannya adalah yang E. Selanjutnya, nomor 4. Seorang remaja laki-laki rajin berolahraga, berjemur di bawah cahaya matahari pagi dan selalu memperhatikan gizi dalam menu makanannya agar pertumbuhan tulang dan tinggi badannya lebih pesat. Namun, setelah 1 tahun, ternyata tinggi badannya masih paling pendek dibandingkan teman sekelasnya. Meskipun badannya sangat sehat, kemungkinan penyebabnya adalah, nah ini kalau sekiranya sudah disuplai dengan gizi tapi tidak ada perkembangan, itu bisa dimungkinkan itu merupakan faktor genetik. Jadi ada kalanya kan orang-orang yang sudah kaya raya tapi ternyata bukan kaya, maksud saya dalam artian ada kalanya sebuah keluarga itu sudah tercukupi gizinya luar biasa, tidak kurangan suatu apa, namun ternyata pertumbuhan si anaknya itu tidak, dalam artian tidak sesuai dengan pertumbuhan standar. Nah, bahkan sampai dengan berhenti masa pertumbuhan. Jadi kalau misalkan laki-laki itu kan dewasanya sampai 20 lah, 20-25 itu kan udah berhenti pertumbuhannya. Nah, sampai usia segitu tidak ada perkembangan dari sejak kecil. Nah, itu bisa dikatakan itu sebagai genetik. Soalnya apa? Soalnya tinggi badan, kemudian besar kecilnya seseorang itu selain dari faktor gizi, itu juga ada faktor genetiknya. Gitu ya. Jadi kalau udah pentok makan bergizi terus tapi nggak ada perubahan, ya udahlah, terima saja. Itu memang sudah garisnya. Jadi bisa dikatakan itu adalah warisan dari leluhur atau bapak ibu kita. Kalau misalkan bapak ibu kita tinggi, ternyata anaknya tetap pendek, itu bukan berarti itu bukan anaknya bapak ibu. Kemungkinan besar si cucu itu nanti akan sama genetiknya dengan si kakek atau si neneknya gitu. Jadi pasti ada. Misalkan kita tidak mirip dengan bapak ibu, kemungkinan besar kita akan mirip kakek nenek gitu. Karena itu kan hereditas, itu kan diturunkan. Jadi kalau sifat tidak muncul pada fenotip pertama ya, kita udah belajar mengenai sifat fenotip F1 ya, mungkin kita akan muncul pada fenotip kedua atau keturunan kedua. Jadi kalau keturunan pertama itu kan bapak ibu, nah keturunan kedua itu kan cucu, nanti keturunan ketiga atau F3 nya berarti cicitnya. Seperti itu gitu. Mengenai pengaruh ukuran badan yang terpaut dengan genetik. Kemudian nomor 5, orang yang menderita gigantisme, lawannya kretinisme ya. Kalau gigantisme itu seperti ini, pertumbuhannya luar biasa. Lawannya itu kretinisme, jadi badannya kecil sekali atau cebol lah istilahnya. Seperti tampak pada gambar sebagai akibat kelebihan hormon somatotropin. Nah, sebaliknya kalau kretinisme berarti kekurangan hormon somatotropin atau hormon pertumbuhan. Gitu ya penjelasannya, semoga bermanfaat. Penjelasan yang ini termasuknya video singkat ya, 14 menit 37 detik. Semoga bermanfaat dan bisa membantu dalam belajar. Saya akhiri, terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.